Oke, selamat pagi para penonton dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Nikolaus Kevin Boro dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Prodi Informatika, Angkatan 2020. Saya biasa dipanggil Kevin. Di sini saya akan memperkenalkan permainan baru yang telah kami buat untuk memenuhi tugas PDK. Dan di sini saya ditemani dengan teman saya, Daniel Francescus Gultom, biasa dipanggil Daniel. Kami akan memperkenalkan permainan kami bernama Waterworld. Di sini Waterworld berjenis permainan kartu. Oke. Selamat pagi rekan-rekan sekalian dimanapun kalian berada. Di sini ada contoh dari poster yang kami buat dengan tema Waterworld, game Waterworld. Ini adalah contoh dari poster kami. Di sini bisa dilihat sebelah kanan kartu itu adalah sungai dan sebelah kirinya adalah laut. Latar belakang dari game ini adalah permainan ini dibuat untuk memberitahu kepada anak-anak bahwa permainan kartu ini bukan hanya untuk bermain atau bersenang-senang. Karena kan di masa sekarang kartu ini hanya digunakan untuk senang-senang atau bahkan bermain judi. Kami membuat game ini agar anak-anak sejak dini juga dapat belajar mengenai ekosistem supaya mendapatkan wawasan yang lebih jauh. Karena selama ini game dari kartu ini ya hanya untuk hiburan. Sebagai milenial yang ingin maju, maka kita membuat game ini agar anak-anak sejak dini dapat berubah dalam daya berpikirnya dalam memilih game yang baik dan yang benar. Tentunya kita mengedepankan fitur yang baik dan seru agar anak-anak tidak bosan dengan game ini. Jadi game ini sangat baik untuk anak-anak usia dini untuk menyadarkan anak-anak. Tujuannya, game ini dibuat agar anak-anak dapat mengetahui betapa banyaknya kekayaan di ekosistem air dan agar anak-anak dapat menjaga ekosistem air sejak usia dini. Selain itu, dapat juga sebagai sarana atau media untuk menambah ilmu mengenai ekosistem air, agar anak dapat membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga lingkungan air ini baik di pantai atau laut dan sungai, karena ekosistem air sangat penting untuk makhluk hidup, terutama manusia, karena semakin ke sini banyak sekali yang mengotori lingkungan air atau ekosistem air. Maka dari itu kami ingin mengingatkan anak-anak sejak dini agar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan air. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali manusia miskin akan pengetahuan ilmu seperti ini, seperti membuang sampah tetap sembarangan. Nah, kami ingin mengubah daya berpikir anak-anak yang sejak dini, mulai sekarang, agar berpikir untuk membuang sampah pada tempatnya, karena merawat ekosistem air itu sangat penting untuk kehidupan kita. Kelengkapan permainan kami ada di sini adalah 2 jenis air, laut dalam dan air sungai. Dan ada biota dan ada fauna. Di sini juga ada kertas perintah yang dimana tampak belakang berupa tanda seru, tampak ke depan berisikan perintah. Jadi kartu perintah ini ada isinya seperti membuang sampah atau membersihkan ekosistem. Di sini contoh desainnya belum bisa kita pastikan desainnya akan seperti ini, tapi gambaran kami, desain kartu kami seperti ini. Target utama kami yaitu anak berusia 8 tahun ke atas, karena game ini mengajarkan bagaimana cara melestarikan ekosistem dan pelajaran tersebut adalah awal bagi anak untuk mengetahui hal itu. Jadi usia 8 tahun itu adalah usia di mana anak-anak bersekolah sekolah dasar, karena di SD ini banyak atau awal dari pembelajaran anak-anak ini, mulai dari cara merawat ekosistem atau menjaga lingkungan. Makanya kami target utamanya ya anak-anak berusia 8 tahun. Tetapi dengan dampingan orang tua juga ya. Pemain. Di sini kami pemainnya 3 sampai 5 pemain
dapat dimainkan secara tim atau duel. Waktu bermain tergantung para pemain, karena permainan bisa berlanjut dan bertambah asik jika antusias para pemain meningkat, karena rasa penasaran untuk mengenal ekosistem air. Kebutuhan. Kartu kami terdiri dari 32 kartu, terdiri dari 15 kartu ekosistem laut dan sungai atau danau, 15 kartu biota, laut dan sungai atau danau, 2 kertas perintah instruksi. Kertas perintah instruksi ini berisi seperti membuang sampah pada tempatnya atau membersihkan ekosistem yang kotor. Dan yang ketiga, terdapat 2 kartu bertuliskan hitung nilai, termasuk dalam 32 kartu di atas. Cara bermain akan dijelaskan oleh rekan saya, Kevin. Ya, kita lanjut pada cara bermain. Dalam cara bermain, pertamanya kita seperti yang kita ketahui, dalam satu set kartu terbagi atas 2 bagian yang terdiri masing-masing 15 kartu. 2 bagian kartu tersebut adalah kartu ekosistem dan kartu biota atau fauna. Selain dari 15 kartu ekosistem dan biota fauna, itu ada juga 2 kartu tambahan, yaitu kartu hitung nilai, dan juga tersedia beberapa kertas yang berisikan perintah untuk merecovery atau membersihkan ekosistem yang tercemar, karena di kartu itu nanti terdapat ekosistem yang tercemar. Terus kedua, kartu dipisah dan dikocok secara acak. Jadi sebelum bermain kita pisah dulu 15 kartu ekosistem dan 15 kartu fauna. Dan di dalam dua bagian kartu tersebut terdapat juga dua kartu untuk hitung nilai. Jadi di setiap kita mendapatkan kartu hitung nilai, di situ kita akan menghitung nilai yang telah kita peroleh. Dan di cara bermain ketiga itu adalah setelah kita kocok kartu ekosistem di bagian atas itu dibuka ke atas dan diperlihatkan. Nah, setelah itu pemain akan melakukan pompa untuk penentuan giliran bermain. Jadi sebelum kita bermain, kita harus melakukan home pimpa dulu untuk menentukan siapa yang pertama bermain. Dan sangat disarankan untuk anak 8 tahun ke atas untuk bermain didampingi bersama orang dewasa atau orang tua untuk pembacaan cara bermainnya. Yang kelima, dalam satu helai kartu ekosistem dipisah menjadi 2 bagian yang menempatkan ekosistem. Contohnya, dalam satu kartu ekosistem itu terdapat ekosistem laut dan juga ekosistem sungai. Yang keenam, setelah penentuan, pemain akan mengambil kartu ekosistem dan mulai menyusunnya pada kartu yang dibuka di awal. Cara penyusunannya adalah dengan ditumpuk. Jadi bermainnya kan dalam kartu itu terpisah. Dalam satu kartu itu ada 2 ekosistem. Jadi misalnya dalam satu kartu itu ada ekosistem laut dan ekosistem danau. Jadi cara bermainnya itu kita mengumpulkan kartu ekosistem sebanyak-banyaknya, terus kita cara bermainnya itu ditumpuk, dan di setiap kartu itu terdapat nilai di setiap ekosistem. Kan dalam satu kartu ada 2 ekosistem tuh. Jadi di setiap ekosistemnya ada seperti angka. Angka itu yang kita akan kumpulkan untuk perolehan poin. Selain itu, kita juga dapat menumpuk kartu meskipun gambarnya berbeda, gambar ekosistemnya berbeda, tapi angka atau nilai poin yang ada di situ sama, misalnya angka 2, biarpun dia berbeda ekosistem, bisa ditumpuk.
Kemudian di dalam kartu terdapat pula kartu ekosistem yang sudah tercemar. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, ada kartu ekosistem yang tercemar. Jika pemain mendapatkan kartu itu dan menyimpannya hingga ke akhir permainan, maka poin yang didapatkan akan hilang dan otomatis dia akan kalah di ekosistem tersebut. Misalnya ekosistem laut, dia udah kumpul sebanyak 7 poin. Dan ternyata di situ terdapat salah satu kartu ekosistem yang sama yang telah tercemar. Nah, kalau misalnya dia tahan kartu itu sampai akhir permainan, otomatis 7 poin yang telah dia dapatkan itu akan hilang. Karena jika salah satu ekosistem saja tercemar, pasti semuanya akan tercemar. Kita lanjut pada cara bermain yang ke-8. Apabila pemain mendapatkan kartu tersebut, kartu yang saya maksud adalah kartu yang tercemar itu, dia bisa melakukan recovery atau pemulihan dengan cara pemain dapat mengambil kertas perintah yang tadi telah tersedia untuk melestarikan ekosistem yang tercemar itu. Namun dalam kartu perintah tersebut bukan hanya terdapat kartu untuk melestarikan, ada juga kartu yang berkata maaf, Anda kurang beruntung. Nah, jika pemain mendapatkan kartu kurang beruntung, berarti mereka akan tetap melanjutkan permainan tanpa recovery. Dengan kata lain, dia memegang kartu itu sampai di akhir permainan. Lanjut di cara bermain yang ke-9, permainan akan berhenti sejenak jika salah satu kartu hitung nilai didapatkan para pemain. Nah, jadi kartu hitung nilai yang tadi telah digabungkan saat dikocok di awal tadi, jika pemain saat mencabut kartu, terus mendapat kartu hitung nilai, berarti mereka akan berhenti sejenak untuk menghitung seluruh nilai yang didapatkan setiap pemain. Lanjut, apabila pemain yang mendapatkan ekosistem terbanyak dan terluas akan diberikan kartu biota yang hampir punah tergantung dengan jumlah ekosistem terbanyak yang dia dapati. Misalnya salah satu pemain mendapatkan mengumpulkan kartu ekosistem laut terbanyak. Dia berhak mendapatkan hadiah berupa kartu biota yang hampir punah. Salah satu contohnya kartu biota itu adalah kartu ikan hiu untuk ekosistem yang ada di laut. Habis itu kita lanjut pada cara permainan yang 11, yaitu jika dalam melakukan perhitungan nilai dan dalam ekosistem terdapat kartu yang tercemar tadi, ia akan mendapatkan nilai 0. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Di sini kami memberikan sanksi atau hukuman seperti itu karena di sini kami ingin bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian untuk menjaga ekosistem semakin besar karena betapa pentingnya juga pemulihan terhadap pencemaran lingkungan. Permainan akan berakhir bila kartu hitung nilai yang kedua tadi, kan ada 2 kartu hitung nilai. Jadi kartu hitung nilai yang kedua didapatkan, permainan akan berakhir di situ. Fitur terbaru, yang pertama adanya cara untuk mewujudkan pelestarian ekosistem, dan yang kedua ada cara merawat ekosistem di laut atau di sungai yang tercemar melalui kertas recovery atau kertas perintah tadi. Menambah pengetahuan betapa pentingnya menjaga ekosistem tetap bersih dengan pemberian hukuman bagi yang kalah. Jadi di sini untuk pemain yang kalah, kami menyediakan atau memberikan hukuman berupa dia harus menyebutkan cara-cara pelestarian ekosistem air secara spontan tanpa bantuan orang dewasa. Jadi kita dari sini bisa menanamkan langsung kepada anak-anak yang baru usia 8 tahun ke atas untuk tahu bagaimana cara melestarikan ekosistem air. Aturan terbaru. Di sini kami menyediakan aturan yaitu pertama, kocok kartu ekosistem jadi 2 tumpukan.
seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Terus terdapat juga kelas helai kertas, perintah yang digunakan untuk membersihkan ekosistem yang tercemar. Seperti yang tadi saya jelaskan juga, yaitu kertas perintah. Terus pemain boleh menumpuk kartu yang memiliki gambar atau nilai ekosistem sama. Hitung jumlah nilai ekosistem yang terkumpul di area setiap pemain. Untuk hukuman, pemain akan menyebut apa saja cara melestarikan ekosistem air, seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, tantangan atau misi seperti yang tertulis dalam cara bermain, kami juga dan juga aturan bermain, bahwa permainan ini akan berhenti jika kartu hitung nilai kedua itu didapatkan. Dan cara penentuan untuk pemenangnya akan dilihat dari capaian poin tertinggi. Jika pemain yang dinyatakan kalah atau yang mendapatkan poin terendah ya, itu akan mendapatkan hukuman berupa menyebutkan cara-cara untuk melestarikan ekosistem air. Dan di sini kami sangat sarankan agar permainan dimulai dengan adanya bimbingan orang tua atau orang dewasa untuk cara penjelasan permainannya. Untuk penilaian, jika permainan sudah sampai pada tahap hitung poin yang kedua atau scoring, pemain akan dihitung berdasarkan jumlah nilai dan ekosistem terbesar yang dia miliki. Contohnya, bila nilai ekosistem terbanyak dan terluas adalah laut, seperti yang tadi saya jelaskan, dia akan mendapatkan fauna, kartu fauna atau biota yang berupa fauna atau biota yang hidup di laut, seperti tadi ikan hiu, ikan tuna, ya pokoknya yang hidup di laut. Terus perhitungan nilai ekosistem berdasarkan jumlah angka tadi yang sudah saya jelaskan juga, angka yang ada di setiap kartu itu ditumpuk. Jadi kita akan hitung nilai dari situ. Namun bila terdapat kartu yang masih tercemar terus ditumpuk, otomatis ekosistem itu akan tercemar semua dan nilainya akan langsung nol. Untuk nilai kartu fauna, satu kartu bernilai 5 poin. Jadi sangat penting untuk mendapatkan kartu fauna tersebut. Di sini kami menyediakan bonus jika permainan berakhir dan terdapat pemain yang dapat menjaga ekosistemnya tetap terjaga dari pencemaran, ya, dan faunanya tetap hidup bersama dengan ekosistem yang bersih, dia akan diberikan 1 poin tambahan. Oke, next. Nah, di sini kami menyediakan contoh gambar kemasan. Di sini cuma kami mengambil desain gambar kemasannya seperti ini. Nah, untuk desain gambar depannya akan kami buat. Next. Perkiraan harga dan keuntungan. Nah, di sini kami mencari di Tokopedia atau platform pembelajaran lain harga dari kostum card untuk membuat kartu tersebut. Dan di sini kami mendapat kostum card dengan harga 175.000. Jadi perkiraan harga yang akan kami gunakan adalah 250.000 hingga 350.000 untuk satu set kartu. Dikarenakan dari harga cetaknya aja udah 175.000. Jadi di sini kami bisa untung 75.000 atau 150-an ribu untuk satu set kartu yang telah terjual. Oke, terima kasih atas kesempatan untuk mempresentasikan permainan baru yang akan kami buat. Semoga kami mendapatkan beberapa investor untuk membantu perkembangan dari game kami yang telah kami buat ini, karena kami rasa game ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, khususnya usia 8 tahun ke atas, untuk perkembangan wawasan mereka tentang betapa pentingnya menjaga ekosistem air. Sekian dari kami, terima kasih.